Halo, gelap ya backgroundnya. Kita ini videonya agak terjeda juga. Bentar, bentar. Terang ya. Oke, di sini ini kameranya agak macet-macet. Sorry. Oke, di sini saya Aziza Putri Berima akan coba membantu rekan-rekan sekalian untuk memahami persoalan mengenai fisika modern. Ya, soal-soal dari menyetarakan R, ya gimana ya ngomonginnya, nanti lihat aja di contoh soalnya ya. Dan sekali lagi saya ingatkan di sini karena saya ini juga statusnya masih belajar, maka kalau terdapat salah-salah kata atau miskonsepsi bisa kita diskusikan di kolom komentar atau kolom chat. Oke? Oke, sebelumnya kita itu akan membahas salah satu soal dulu. Kita tutup dulu videonya, nanti kalian tidak fokus dengan wajah saya yang imut lucu ini. Oke, menjijikan sekali mendengarnya. Oke, oke, yang ini. Ini. Nah, di sini ada soal menyesuaikan R31 dengan energi E3. Nah, jadi maksud soal ini adalah benar nggak sih kalau N dari R31 itu sama dengan 3? Dimana kita tahu sendiri sih dari R31 ini, ini sudah jelas N-nya sama dengan 3 dan L-nya sama dengan 1 kan? Oke. Ingat ya, saya menjelaskan secara matematisnya. Di mana R31 ini sesuai dengan tabel yang ada di buku pedoman kalian. Gimana? Saya lupa. Sorry. Pedoman kalian itu ini. Nih, 4/8 1 akar 6, A0 pangkat 3/2. Dalam kurung 6 min R per A0. Ini tutup kurung dikalikan lagi R per A0 ini. Pangkat E min R per 3 A0. Nah, ini saya sederhanakan dulu menjadi ini. Jadi R per A0 ini kita kalikan ke dalam. Oke, tangkap ya. Nah, jadi persamaannya yang ini yang kita pakai. Oke, untuk menentukan kesesuaian ini, kita memakai rumus yang R saja, teman-teman. Yang ini. Oke, wait. Sebelum itu, kita lihat dulu tabel ya. Mungkin ya, kita stop dulu share and then stop recording dulu, maybe. Bentar ya. Oke. Ini dia kita share yang ini. Screenshotan ini. Nah, dari sini guys, R-nya itu. R3 yang ini. Nah, yang ini yang soalnya. Untuk fungsi ini ya cuma R-nya aja ya. Nggak ada theta, nggak ada psinya, cuma R-nya aja. Nah, ini fungsi gelombangnya. Ini atom hidrogen seingat saya. Ini kan sudah jelas N-nya adalah 3 dan L-nya adalah 1. Nah, di soal tersebut kita itu coba nih mencari beneran nggak sih N-nya itu sama dengan 3 ya tadi. Nih. Oke, stop share screen-nya, kita balik lagi ke Oke. Bentar. Kita balik lagi ke soal. Sip. Nih. Sorry, gaptek. Oke, soal. Nah, untuk R-nya aja itu ini rumusnya. Nih pakai yang ini, persamaan yang ini. Nih 1/R kuadrat, turunan ini diturunkan. R kuadrat per D. Nah, jadi gini ya, cara mudahnya menurut saya itu bagi 2 tahap. Tahap pertama kita selesaikan dulu rumus yang ini. Lalu dilanjutkan tahap kedua yang bagian sini nih. Ini dalam kurung ya teman-teman, ini dalam kurung. Oke, tahap pertama nih, kita mencari dulu turunan pertama dari R31 yang kita kan. Nah, jadi persamaan yang ini kita turunin dulu 1 kali. Nah, pakai turunan, ini pakai
aturan turunan perkalian tuh di SMA dulu yang UV, U dikali V. Kalau turunannya menjadi turunan U dikali V ditambah U dikali V turunan V. Nah, di sini yang ada R-nya aja nih. Kan ini diturunkan terhadap R. Jadi yang ada komponen R-nya saja nih yang diturunkan. Ini ada R ya, teman-teman. Nah, typo, lupa nulis. Jadi ini kita anggap sebagai U. 6R per A0 dikurang 2R per A0 kuadrat ini sebagai U dan ini sebagai V. Jadi balik lagi ke rumusnya tadi kan U aksen dikali V ditambah U V aksen. Nah, ini adalah turunan. Jika kita menurunkan ini turunannya. Jadi kita cari dulu ini turunan ini berapa. U aksen itu turunan dari U, V aksen itu turunan dari V ya, teman-teman. Oke, kita push dulu. Push. Nah, kan cantik. Nah, turunan ini yang ada R-nya. 6 per R A0 kalau diturunkan sama dengan ini. Bentar. Oh, pantasan. Oke, ini saya langsung ya, teman-teman. Ternyata saya langsung. Ini pantesan. Ini nggak ada R-nya. Jadi turunan yang ini U kan, ini V. Turunan dari 6R per A0 min R kuadrat per A0 kuadrat. Itu sama dengan 6 per A0 min 2R per A0 kuadrat. Ingat yang diturunkan itu R-nya aja. 6R kalau diturunkan jadi 6. Min R kuadrat kalau diturunkan jadi 2R gitu. Nah, dapatlah turunan pertamanya ini U aksen, ini V. V-nya ini ya, teman-teman. Nih. V dikali dengan U dikali V aksen. U-nya ini. Kita tinggal cari turunan dari ini. Turunan eksponensial nih. Ayo. Kalau misal ada E pangkat 2X, jadi turunannya itu sama dengan 2E pangkat 2X. Gitu. Ih, jelek banget ya, sorry. Nah, 2X. Jadi, kalau ini diturunkan, nah turunan dari ini nih, teman-teman, dikalikan ke depan dengan fungsinya sama, 2E pangkat 2X gitu. Misal kalau ada contoh lagi, E pangkat X kuadrat. Jadi 2X E pangkat X kuadrat. Nah gitu. Jadi yang fokus kalau turunan eksponensial itu pangkatnya aja. Tuh diturunin. Oke. I hope that's clear mengenai turunan eksponensial. Oke. Selanjutnya itu adalah nih, sudah dapat turunan dari ini U aksen, V aksen ditambah. Nah, ini turunan dari E min R per 3 A0. Nah, tadi kan turunan diturunkan terhadap R kan. Jadi ini R. Jadi turunannya min 1 per 3 A0. Ini saya kedepankan kan. E pangkat min R per 3A0 gitu. Misalnya kalau E pangkat min 2R per 3A0, maka turunan dari E pangkat min 2R per 3A0 itu sama dengan min 2 per 3A0 E pangkat min 2R per 3A0 gitu. Banyak-banyak latihannya, intinya itu aja. Oke, ini ada ini ada kita hempaskan keluar karena sama-sama ada ya. Ini juga kita hempaskan karena ini milik semua ya. Ini milik yang ini juga milik yang ini juga. Jadi kita hempaskan keluar kalau milik semua. So, selanjutnya itu ya ini artinya di sini kita tata. Yang ini juga, ini dikalikan dulu ke sini. Min 1 per 3A0 ini dikalikan dulu ke sini. Ini dikalikan juga ke sini. Dapatlah ini kan. Nih. 1/3 dikali 6, 2. 1/3 dikali ini, ya 1/3. Ini adalah batas ya teman-teman.
Ini batasnya. Ini saya menyederhanakan ini. Perkalian ini hasilnya. Tulisan saya memang tidak rapi ya, teman-teman. Maafkan saya. Jadi kalau ada yang bingung, bisa kolom komentar itu bisa diketik apa yang bingungnya ya aja. Selanjutnya itu adalah, nah sudah seperti ini. Oke, ada yang sama, min 2R per A0 kuadrat, min 2R per A0 kuadrat. Ini bisa kita tambah, jadi min 4R per A0 kuadrat. Penyebutnya sudah sama, jadi tinggal ditambah aja. Nah, so, nih, dari sini tadi, kita hapus lagi. Oke, sangat mengganggu sekali. Nih, nah dari sini, persamaannya jadi kayak gini nih, ini. Nah, ini adalah turunan pertama dari DR per 31, D per DR. Nih, turunan pertama dari 31 ini terhadap R. Ini turunannya. Wait, jangan senang dulu teman-teman. Karena kita baru saja di step yang ini, Nah, yang ini. Sudah diturunkan dikalikan R kuadrat. R kuadrat. Bukan ini ya, bukan dikalikan dengan ini ya, tapi R kuadrat saja, atau cuma R kuadrat. Lalu diturunkan lagi terhadap R. Lalu dikalikan 1 per R kuadrat. Nah, kita tuh cuma baru. Nih, baru saja yang jalan yang ini. Belum dikalikan lagi, belum diturunkan lagi, belum dikalikan lagi 1 per R kuadrat. Gitu. Oke. Kita jangan senang dulu ya intinya. Kita ke bawah lagi. Nah, ini sudah dapat turunan pertamanya. Kita kalikan dengan R kuadrat. Ya, tinggal dikali aja R kuadrat gitu. Ini jadi 6 per A0 dikali R kuadrat. Jadi 6 per A0 R kuadrat kan. 1 per R pangkat 3. Karena ini R-nya 1. Dikalikan R kuadrat jadi pangkat 3. Ini 2. Jadi R-nya pangkat 4. Oke, kita turunkan sekali lagi. Kita turunkan sekali lagi yang ini. Nah, yang ini kita turunkan sekali lagi. Sama, pakai UV lagi. Yang ini U, yang ini V gitu. Nah, yang ini turunan U aksennya. U aksennya ini kita dapat. Oke? Get it? 6R kuadrat. Kalau 6R kuadrat itu diturunkan terhadap R, ya, maka menjadi 12R kan. Ini 4R pangkat 3 diturunkan jadi 12R pangkat 2 gitu. Ini 4R pangkat 3. Dari sini nih, turunan R pangkat 4. Ini U, ini V, ini U aksen, ini V. Nah, ini V, kita cari V aksen, turunannya lagi tadi, turunan eksponensial. Tuh. Ini V, ini U-nya. Jadi yang ini nanti dikalikan ke sini ya, gitu. Kita hempaskan karena sama-sama ada E ini. Ini seharusnya ya. Karena ini milik semua, ini dikurung gitu. Nah, dikurung. Karena ini milik yang ini. Nih, milik juga yang ini. Ini hempaskan, ini dihempaskan. Jadi tinggal fokus yang di dalam ini aja, di dalam ini. 12R per A0 dikurang 12R pangkat 2 per A0 ditambah 4R pangkat 3 per 3A0 pangkat 3. Yang ini dikalikan dulu ke dalam ya. Yang ini sepertiga dikali 6, 2. Min, ingat ada tandanya min. Sepertiga dikalikan min 4. Jadi plus 4 per 3. Yang ini sepertiga dikalikan dengan sepertiga juga. Jadi min ya. Ini min, ini min. Oke. Oke, selanjutnya sudah tertata seperti ini. Maka lihat ada penyebut yang sama enggak? Ini kalau ada penyebut yang sama kita bisa tambahkan. Yang ini sama ini kan sama. Yang ini sama ini kan sama. Jadi ini
Nah, saya urutkan dari pangkat terbesar dulu, pangkat 4. Jadi yang ini min R pangkat 4 per 9A0 pangkat 4 ditambah 8/3. 8/3 itu dapat dari mana, Kakak? Ini, yang ini. 4 ditambah 4. 4/3 ditambah 4/3 yaitu 8/3. Yang ini, 14 itu dapat dari mana? Dari sini. Tambahan ini. Ini plus 12 ya. Oke, ini adalah turunan dari R kuadrat dikali dengan turunan R31 ini, R besar 31 ini. Oke, step terakhir dari bagian pertama yaitu mengkalikan ini sebanyak ini dengan seper R kuadrat. Ya sudah, tinggal dikalikan aja seper R kuadrat, dikalikan ke dalam sini. Jadi yang ini tadinya pangkat 4 dikali seper R kuadrat, jadi kalau eksponensial nih, kalau pembagian, jadi pangkatnya dikurang gitu. 2, ini 3, 2 dikurang jadi 1. Ini 2, habis. Jadi R-nya pangkat 0. Sesuatu yang pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini R-nya 1. Ini R-nya ada 2. Jadi minus 1 kan? 1 dikurang 2. Jadi minus 1. Jadi tinggal sisa di bawah. Oke, ini adalah hasil dari bagian pertama kita. Kita balik lagi deh ke rumusnya yang panjang itu. Bentar. Nah, ini baru bagian yang ini aja, teman-teman. Ini baru bagian ini. Yang sedih, masih ada yang ini. Masih kita harus mengerjakan yang ini. Tapi yang ini mudah menurut saya, karena tinggal memasukkan nilai L-nya saja. Kita tahu L-nya itu sama dengan 1 kan. Nah, ini 1, 1. Jadi 1 ditambah 1, 2 dikali 1. Jadi 2 per R kuadrat kan. Tinggal. Dan ya mudah, cuma memasukkan L saja. Tapi kalau bagian yang ini tadi, teman-teman harus meningkatkan tingkat ketelitian kalian. Karena kan ini sudah diturunkan, dikalikan dengan ini, diturunkan lagi, dikalikan dengan ini lagi. Nah, yang paling hard part itu yang ini, gitu. Oke, ini kan mudah, tinggal masukin L saja. Jadi, kita langsung saja ke bawah lagi. Nah, ini tinggal masukkan L saja kan. Nah, jadi ini 2 per R kuadrat. Nih, dikalikan. Nah, ya, saya hampir saja lupa. Maaf teman-teman, saya tidak jadi membilang kalau bagian kedua ini mudah. Karena saya lupa, ternyata dikali dengan R pangkat R31. Atau kalau soalnya pengen R30, nanti dikali dengan R30, tergantung soalnya. Nah, sudah, ini dimasukkan L-nya. Nih kan. Ini jangan lupa, ini dikalikan di sini. Ini dikalikan ini. Dapatlah ini hasilnya kan. Nih, dengan ini hasilnya. Wait. Sebentar ya, sepertinya ada kejanggalan. Saya menganalisis dulu sebentar. Kita stop recording. Oke. Saya menemukan kejanggalan, maaf. Ini karena ini pentingnya ada tanda kurung ya, teman-teman. Saya tadi kan bingung 4M ini 4M per H dirak kuadrat R kuadrat ini dapat dari mana gitu. Ternyata yang ini dikalikan ini. Jadi teman-teman yang ini nih satu kesatuan. Jadi yang ini 2M per H dirak kuadrat ini milik ini, milik ini, milik ini. Jadi harus dikalikan ke sini, ke sini, ke sini. Dapat hasilnya ini kan. Nih. Dikalikan dengan R31 tadi. Nah, yang 31 awal tadi ini kan rumusnya. Nih. Oke, yang ini dengan yang ini kita bisa deh paskan keluar dulu biar nggak ribet. Karena ini juga milik semua ya. Nah, yang jadi fokus kita yaitu yang ini nih. Dikalikan dengan yang ini. Dikalikan satu-satu. Yang ini dikali ini. Yang ini dikali ini. Selanjutnya yang ini dikali ini, yang ini dikali ini.
Terus yang terakhir yang ini dikali ini dikali ini. Tuh. Ini butuh ketelitian juga ternyata. Oke, satu-satu yang ini dikali ini hasilnya adalah 12 ME kuadrat per hadira kuadrat 4 Pi. Saya lupa ini epsilon 0 ya, epsilon 0. Lanjut, yang ini dikalikan ini. Ini hasilnya. Ini dikali ini hasilnya ini. Ini dikali ini hasilnya ini. Dan seterusnya yang terakhir yang ini. Karena nggak muat ya, jadi saya tulis di bawah kayak gini. Yang ini. Gitu. Sudah ini kita susun rapi, jadi sama dengan ini. Nih. Ini adalah hasil kita mencari bagian kedua. Nih hasilnya. Ternyata harus ada ketelitian juga, teman-teman. Oke, bagian 1 dan bagian 2 yang sudah kita cari itu tinggal kita satukan lagi ke rumus. Ke rumus ini, ke rumus yang awal tadi. Ini kan bagian 1. Ini bagian 2-nya. Nih. Kita satukan. Karena ini panjang ya, teman-teman. Oke, di bagian 1 dan bagian 2 itu kan ada 4/81 akar 6 A0 3/2. E pangkat min R per 3 A0. Ini juga ada kan di bagian 1 dan 2. Kita hempaskan lagi keluar. Karena milik semua. Jadi, nah yang ini kan sebenarnya di sini ada di sini 4/81 bla 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 itu kan. Yang ini tadi juga ada ini kan. Jadi kita lepaskan semua dalam kurung. Ini nih lupa kurung. Pentingnya kurung. Biar tidak bingung. Nah, ini bagian 1. Ini bagian 2 tadi. Kurung dalam kurung. Ya, pas kurungnya. Sama dengan 0. Ya, persamaannya itu sama dengan 0 ya. Sesuai dengan persamaannya. Nah, ini kita bisa pindahkan ke ruas ini. Jadi habis, jadi 0. Kalau pindah ruas ini. So, ini ada tekniknya teman-teman. Untuk penyetaraannya itu, kan kita mencari N ya. Nah, kita harus menyetarakan gitu. Mana yang kira-kira kita dapat. Gimana ya jelasinnya? Saya bingung merangkai kata-katanya itu. Intinya, nih, kan rumus awalnya itu kita mencari nilai N ya, N. Mana nih? Nah, kita tuh kan sebenarnya mencari nilai ini nih, teman-teman. Benar nggak sih N-nya ini sama dengan 3? Gitu. Nah, kalau teknik dari saya, untuk menyetarakannya itu harus kita ambil 1 di bagian 1 ini. Yang kedua itu harus kita samakan dengan bagian 2 ini. Cara memilihnya itu, yang pertama, kalau teman-teman cari, kita pucuk lagi ya. Oke. Kalau teman-teman cari ini, kan rumus umumnya itu ini kan. Min ME pangkat 4 per 32. Ini 32 rumus umumnya. Saya tidak mencatat rumus umumnya. Ini teman-teman. Rumus umumnya. Min ME pangkat 4 dikali 32 pi kuadrat epsilon kuadrat hadirat kuadrat 1 per N kuadrat. Itu rumus energi ya. Untuk atom hidrogen kalau nggak salah. Nah, jadi kenapa bisa asumsi ini? Jadi kita ini untuk bagian 1 dan bagian 2 ini itu enggak semuanya dipakai. Jadi pilih salah satu. Pilih salah satu. Cara memilihnya kalau saya ya itu untuk bagian 1 ini pangkat R yang paling tinggi. Itu yang saya pilih. Jadi pangkat yang R paling tinggi yang ini yang saya pilih. Nanti akan saya sama dengankan dengan bagian 2 ini. Bagian 2 ini kita cari juga pangkat R yang paling tinggi juga. Yang ini. Ya.
pangkat R yang paling tinggi juga. Sehingga persamaan yang panjang ini nantinya itu cuma min R kuadrat per 9A0 pangkat 4 dikurang, ini kan tandanya min, ini dikurang dengan 2ME kecil, besar ya, besar, energi ini. 2ME R kuadrat per A0 kuadrat hadirat kuadrat. Nah, sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Factorial all. Nah, maka tadi kan ini min 2ME. Ini dipindah ruaskan ke 0. Ingat, kalau penjumlahan dipindah ruaskan, bukan pangkat, plus minusnya yang berubah. Jadi dari min, yang ini tadi min nih, kalau dipindah ruaskan jadi plus. Beda halnya dengan yang ini kan perkalian nih. 4/81 akar 6 ini perkalian. Kalau dipindah ruaskan, sama aja pembagian. Ini dibagi 0 dibagi ini. Jadi 0 juga kan. Atau nanti pembagian. Dipindah ruaskan kan jadi perkalian. Perkalian terhadap 0 juga 0 juga gitu. Oke, di sini. Nah, dari sini kita harus menyamadengkan E besar ini sama dengan berapa? Nah, jadi E ini sama dengan berapa? Oke, pindah ruaskan yang ini. Kalau ini pembagian. Jadi kali pindah ruaskan ke atas kan. Kalau yang ini dengan yang ini perkalian pindah ruaskan jadi bagi gitu. Jadi dapatlah kita hasilnya ini. Nih. Nih. E sama dengan kan. Dapatlah kita hasilnya ini. Oke, A0 pangkat 2 kan. Tadi dipindah ruaskan jadi perkalian per A0 pangkat 4 ini, yang ini. Jadi bisa saling dibagi. Jadi tinggal A0 pangkat 2 min hadirat kuadrat. 9 dikali 2M. Gitu. Oke, ingat kalau A0 ini sudah dikasih tahu oleh Pak Hamdi ya. Kemarin kalau kalian ingat, kalau A0 itu nilainya 4pi epsilon hadirat kuadrat per M E pangkat 2 ini pangkat 2 ya teman-teman, sorry. Nah, jadi kita tinggal ganti A0 ini dengan ini. Oke, kita ganti. Aduh bingung, agak susah kursornya, sorry. Oke, kita ganti nih. Masukin nih. Ini diganti. Jangan lupa ini A0 kuadrat ya. Jadi ini 4. Jadi 16. Pi jadi pi kuadrat. Epsilon kuadrat. Hadirat pangkat 2. Hadirat kuadrat. Kalau dikuadratkan lagi 4. Per M. M ini M-nya tidak pangkat 2. E-nya yang pangkat 2 tadi kan. Jadi M kuadrat E pangkat 4. Nih. Oke, yang ini bisa dijungkir balikan menjadi ME pangkat 4. Nih. Oh ya, ini dikali ini. Dibagikan, jadi tinggal M-nya tinggal 1. Dijungkir balikan. Maksud saya dijungkir balikan, misal ada C per A per B itu sama saja dengan CB per A. Gitu. Berarti kan yang ini jadi B, yang ini jadi A, ini jadi C. Tuh. Yang bawah ini dikalikan. Jadi yang bawah ini dikalikan dengan yang atas ini. Ya, dasar lagi ya itu teman-teman. Dasar SMP apa dasar SD rasanya itu. Min ME pangkat 4 per 32 pi kuadrat epsilon kuadrat hadirat kuadrat. Nah, ini rumus umumnya ya teman-teman. Ini rumus umumnya nih, rumus umum energi untuk N sekian. Misal N1, tinggal masukkan N1 saja. Hasilnya berapa tuh? E ini adalah M ini massa diam elektron, E ini muatan elektron rasanya. Bukan muatan elektron aja, partikel. Nah, oke. Dari sini tadi, ini kan rumus umumnya. Oke. Nah, dari sini tadi jadi ke sini, yang ini. Yang ini. Nah, yang ini jadi ke sini, disederhanakan.
Oke, dari sini. Nah, karena kita harus membandingkan kan, membandingkan ini dengan ini. Oke, jadi 1/4. Nah, yang ini 228 ini kita harus buat nih 32 kali berapa? Yaitu 32 kali 9 kan. Nah, ini bisa kalau dibandingkan, ini dibandingkan dengan ini ya. Nah, ini bisa saling menghilangkan. Karena ini kalau dipindah ruaskan kan jadi pembagian untuk ini kan. Nah, yang ini jadi perkalian untuk yang bawah ini. Ini bisa juga saling menghilangkan karena sama. Nah, 32-nya juga sama. Jadi tinggal 1/n² kan. Jadi tinggal 1/9 yang di sebelah sini. Jadi dapatlah kalau n 1/9 sama dengan 1/n². N sama dengan akar 9. Jadi 3. Jadi sudah terbukti kalau R31 itu N-nya sama dengan 3. Begitu juga nih. Kita stop yang ini. Kalau kalian mau latihan soal, itu banyak-banyak latihan soal sih kuncinya ini. Nah, kalau pengen nyoba yang ini, yang mana nih? Yang digoyang. Yang ini. Yang ini kan yang kita cari. Coba deh. Challenge yang ini. Nih yang susah nih. Yang agak panjang. Nah. Tapi nggak akan susah-susah banget sih. Kalau kalian sudah ngerti basicnya. Yang ini. Yang ini atau enggak? Yang kecil-kecil aja dulu. Kalau mau latihan. Nah yang ini. Tapi saran saya sih ya, kalau belum disuruh oleh Pak Hamdi yang ini, coba deh kerjain. Siapa tahu masuk UAS yang ini. Itu. Yang ini atau enggak yang ini. Udah, itu adalah soal pertama untuk apa sih? Setara ya. Kita mencari kesetaraan. Selanjutnya itu saya akan coba membahas soal kemarin mengenai normalisasi fungsi atom hidrogen ya, persamaan atom hidrogen. Oke, kita stopkan dulu di sini, stop recordingnya. Kita coba untuk membuat video yang lainnya. Oke, sampai jumpa di part berikutnya. Salam dari Azizat Berima. Dah.